Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama Kabinet Merah Putih. Swasembada pangan harus dituntaskan dalam 4-5 tahun ke depan. Tidak hanya swasembada pangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mentargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Seperti apa roadmap dan peta jalan untuk menuju target tersebut? Ikutin wawancara kami dengan Bapak Andi Amran Sulaiman yang kembali dipercaya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertanian. Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tak main-main, targetnya ini harus sudah bisa terwujud dalam 4 hingga maksimal 5 tahun. Komitmen kuat swasembada pangan ini menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Prabowo dalam pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kementerian Pertanian merespon target ini dengan optimistis. Apalagi sebelumnya Indonesia juga pernah berhasil swasembada. Kementan siap tancap gas, apalagi dengan Andi Amran Sulaiman yang kembali dipercaya menjadi Menteri Pertanian. Maka tak perlu waktu lama untuk mengakselerasi dan mengorkestrasi tugas mewujudkan swasembada pangan. Pak Amran, apa kabar? Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan oleh Pak Amran kepada kami di Universe untuk bisa interview kali ini. Selamat Pak Amran terpilih kembali. Terima kasih. Pak, apa makna dari terpilihnya kembali Pak Amran sebagai Menteri Pertanian ini? Pesan apa yang ditangkap oleh Pak Amran ini? Yang pertama, ya, kami selalu meyakini setiap detik adalah takdir. Yang kedua, takdir tidak pernah tertukar. Apa pesannya, apa maknanya? Kerja menggunakan kalbu. Kerja menggunakan kalbu. Iya, ilas takdir itu tidak kemana. Tidak mungkin takdir Bapak aku ambil. Kemudian takdir saya, Bapak saya ambil. Tidak mungkin tertukar. Jadi kalau saya ini pribadi, kerja ikhlas saja, kerja dengan kalbu. Saya tidak pernah membayangkan kembali. Ada kepercayaan yang besar sepertinya dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Bapak. Apalagi ketika saya masih ingat di acara BNI Investor Rally Summit 2024 kemarin beberapa hari yang lalu, Pak Prabowo sangat jelas memention bahwa ketahanan pangan, swasembada pangan akan menjadi program unggulan dari pemerintahan Prabowo Subianto. Bagaimana Bapak melihat ini? Saya kira itu sangat tepat. Kenapa? Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Oke. Tanpa pangan negara tidak ada. Ya. Masih ingat nggak pesan Presiden Bung Karno 27 April 1952 di saat mendirikan jurusan IPB, bukan Universitas IPB, bukan, tapi jurusan IPB pada saat itu. Beliau mengatakan hidup matinya suatu bangsa itu tergantung dari pangan. Yeah. Dan
Kalau pangan bermasalah, itu negara bisa bermasalah. Ya. Kita coba perhatikan. Kalau terjadi krisis ekonomi, Ya. itu negara atau sektor pertanian itu bahkan tumbuh dengan baik. Ya. Karena ekspor, komoditasnya ekspor. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau krisis kesehatan kemarin terjadi, COVID-19 terjadi, itu bisa ditangani oleh penegak hukum, negara, dan seterusnya. Ya. Kita lolos. Tapi kalau krisis pangan terjadi, Chaos. itu akan melompat krisis politik, konflik sosial, dan tidak ada satu negara mampu bertahan kalau pangannya bermasalah. Artinya sangat tepat ketika Presiden Sangat Prabowo tepat. mengatakan bahwa ini program unggulan. Unggulan, dan Indonesia adalah negara agraris. Gitu. Indonesia ini negara agraris. Indonesia ini ada keunggulan komparatif. Indonesia berada di garis khatulistiwa. Ya. Bisa tanam 12 bulan. Bisa panen 12 bulan. Perkebunan, komoditas perkebunan, hortikultura, pangan, dan seterusnya. Ini yang kita dorong. Lalu apa yang salah sebelumnya, Pak? Kenapa baru sekarang benar-benar ingin Indonesia itu melakukan swasembada pangan? Padahal ketika Pak Amran menjadi menteri di periode pertama atau periode pertama Pak Jokowi, swasembada pangan sudah tercipta. Gini, saya ingin katakan bahwa di periode lalu kita swasembada 4 kali. Ya. 2017, 19, 20, 21. Ya. Dan kita mendapatkan penghargaan tertinggi. Yes. FAO. FAO. Yaitu Agricola medali Agricola dari FAO. FAO. Ini tertinggi dunia untuk food security. Oke. Nah, sekarang sangat sulit dan saya tidak terbiasa menjawab apa yang salah. Kalau saya biasanya sangat sulit untuk membahas masa lalu. Bapak pengen melihatnya ke depan. Kita kalau mau maju, membahas gagasan, membahas visi misi, membahas masa depan. Nah, itu orang kalau mau maju. Jangan menghabiskan energi membahas masa lalu. Masa lalu cukup kita pelajari dan jangan sampai terjadi kesalahan seperti masa lalu. Karena tidak ada pemerintahan yang sempurna. Sekarang ini 5 tahun ke depan kita membahas gagasan besar Bapak Presiden. Kita sebagai pembantu untuk menindaklanjuti apa gagasan besar beliau. Pak Amran, sektor pangan. Pak Amran sudah di tahun lalu, di 2024, sebelum dilantik kembali di periode ini, sudah menelurkan roadmap atau peta jalan bagaimana menuju swasembada. Saya sangat melihat sendiri, apalagi ketika investor di roundtable dengan Pak Enggar waktu itu, Bapak memaparkan itu dengan sangat jelas dengan itu. Apakah roadmap itu adalah menjawab, mungkin kalau tidak mau kesalahan-kesalahan kemarin, atau seperti apa Pak? Bapak melihat roadmap itu. Sekalian menjawab Pak, apakah ini bisa menjawab tantangan dari Presiden Prabowo Subianto 4 tahun, 5 tahun ke depan Indonesia akan swasembada pangan? Karena kita sudah punya pengalaman, 4 kali swasembada. Artinya, menurut keyakinan kami, itu tidak terlalu sulit untuk swasembada. Target beliau 4 tahun. Ya. Kalau Bapak Presiden memberikan target 4 tahun, tentu aku beri target ke bawah maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun? Ya, ini harus turun ke bawah. Kami sampaikan ke seluruh staf. Dan kami yakin itu bisa dicapai. Karena apa saja yang dibutuhkan petani Indonesia, dan beliau sampaikan juga pada saat pidato perdananya di MPR, subsidi langsung, apa saja kebutuhan petani, bila perlu direct langsung ke petani. Dan jangan diganggu sarana produksi petani. Kemudian berikutnya juga dijaga harga di lapangan. Nah, ini poin penting dan ini adalah kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Dan itu sudah dilaksanakan sebagian. Satu, pupuk dinaikkan 100%. Kemudian anggarannya Pak ya? Anggarannya dinaikkan 100%. Volumenya, kuantumnya dinaikkan 100%. Dan seluruh petani Indonesia sudah merasakan itu. Dulu berteriak. Nah, kemudian yang kedua, ada pompanisasi, ada program oplah, ada cetak sawah dan seterusnya. Kami yakin beliau minta swasembada kita rebut
dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya kalimat beliau seperti itu. Ya, Anda yakin 3 tahun? kami yakin. Beliau memerintahkan kami 4 tahun, Ya, tapi kami perintahkan ke bawah 3 tahun. 3 tahun. Tapi persoalan lahan kan masih menjadi persoalan, Pak. Persoalan bagi orang pesimis. Oke. Biarkan mengatakan orang persoalan. Tidak ada yang kita lakukan kebaikan di Republik di dunia ini tanpa dikritik oleh orang-orang tertentu. Kan ada beberapa tipe manusia. Ada manusia pesimis, Ya. ada yang moderat, ada optimis. Ya. Tinggal pilih mana. Optimisnya adalah kita punya lahan yang sangat luas. Kita punya potensi, ada lahan rawa, potensi untuk sawah itu kurang lebih 10 juta hektar. 10 juta hektar. Ya. Kemudian ada lahan kita yang cocok untuk pangan, itu di Merauke. Di Merauke. Nah, kemudian ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Selatan. Ya. Potensi ini sangat besar. Persoalannya bagaimana dikerjakan, bagaimana ditindaklanjuti. Nah, masih ingat nggak food estate kemarin? Yang katanya ini tidak bisa ditanami dan seterusnya. Kami dipanggil Bapak Presiden waktu itu, Pak Mentan, bisa nggak jawab masalah food estate? Saya bilang, izin Pak, harus dijawab dengan kerja. Beri waktu saya 40 hari. Karena umur jagung 40 hari sudah kelihatan. Oke. Singkat cerita, kami panggil direktur, kerjakan. Salah satu direktur mengatakan, Pak sulit, tanahnya kurus, macam-macam. Ada mengatakan, iklimnya tidak sesuai macam-macam. Ada yang mengatakan tekstur tanah dan seterusnya. Ya. Ada mengatakan masalah air. Saya katakan, saya tertarik dengan pidato Bapak Presiden. Mengatakan, orang hebat itu diuji dengan tantangan yang berat, bahkan impossible menjadi possible. Itu yang menarik. Dan aku senang dengan pidato beliau. Jadi, saya katakan ke direktur, bulan aja sudah proses ditanami, apalagi bumi. Sangat sederhana. Tanaman itu seperti manusia. Ya. Penuhi unsur yang dibutuhkan, penuhi yang kebutuhan tanaman, itu selesai. Kenapa orang stunting? Kebutuhan karbohidrat dan protein tidak cukup. Sama dengan tanaman. Oleh karena itu kemarin pupuknya hanya dipenuhi 50%, ya produksi turun, defisit. Kalau tidak diberi pupuk cukup, ya tidak tumbuh. Nah kemarin langsung kami tanam jagung. Dan berhasil. Dan berhasil. Tingginya hampir ini, lihat. Itu Wamen, Pangdam, Kajati ikut, lihat, saksikan. Sederhana. Kalau mau menanam tanaman, tanaman ini yang ditanya dengan tanah. Tanah kamu apa cukup unsurnya? Apa cukup airnya? Dan seterusnya. Tapi ada poin penting, aku beritahu direktur. Kalau itu gagal, kamu gagal jadi direktur. Aku bisikin telinganya. Bapak mengatakan seperti itu? Aku sampaikan, Anda ada 15 orang, berangkat, tim, gagal, berarti kamu gagal. Kamu tidak sanggup menjalankan perintah saya, mengeksekusi perintah saya menjadi, tidak sanggup menjalankan gagasan Bapak Presiden, kemudian perintah saya menjadi kenyataan. Bapak ucapkan secara tersurat konkret seperti itu? Aku bisik telinganya. Itu enggak, itulah pemimpin. Enggak semuanya tersurat. Tersirat itu lebih penting daripada tersurat. Oh gitu. Aku bisikin, nasibmu tergantung jagung yang kau tanam. Oh gitu. Ada lagi yang pelintir kemarin, katanya pot apa segala macam. Ya. Nggak apa-apa. Ini kan demokrasi, nggak apa-apa dia. Tapi memang benar pot atau seperti apa, Pak? Ini, nggak ada potnya kan? Tuh, pokok-pokoknya dilihat. Oh iya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya, ya. Tapi memang ada pot kita uji coba. Tapi ini yang disorot. Tapi itu juga alhamdulillah, ini kan saudara kita yang mengkritik. Ya. Cuma kritikannya keliru kan? Ya. Karena itu percobaan untuk menyesuaikan agroclimate yang ada di situ. Tapi untungnya apa? Dia kan menyumbang kita. Menyumbang pahala kan? Menyumbang pahala. Jadi orang yang mengkritik kita, memfitnah kita, dia adalah saudara terbaik kita. Kenapa? Dia menyumbang pahala kepada kita. Gitu. Mengirimi pahala. Mengirim pahala. Pahala yang dicetak jadi itu kiriman gratis untuk kita. Sebaliknya yang juga
mengkritik konstruktif, terima kasih juga. Memberikan ilmu pada kita. Yang memuji juga terima kasih. Semua terima kasih kepada mereka. Tiga-tiga. Tapi lahannya tidak bermasalah kan Pak? Tidak masalah lahan yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ataupun di Merauke itu bukan lahan yang bermasalah kan Pak? Sebenarnya semua lahan ini itu kita pasti sesuai regulasi yang ada. Oke. Kita ikut pada regulasi yang ada. Ya. Bukan ikut pada perasaan. Kita bangun ini negara mengikuti regulasi yang ada. Undang-undang, perpres, permentan, kita ikuti. Karena kalau kita melanggar, yang kena kita nantinya. Kita yang diperiksa. Bukan yang mengamat diperiksa. Menterinya, dirjennya, direkturnya